kenapa Patrick bisa ya kan pada akhirnya di sini tuh Patrick memakan keduanya gitu. Jadi di satu sisi kita dapat ambil definisi serakah, satu sisi yang lain kita bisa lihat bahwa ya nafsu manusia itu tidak akan berakhir gitu. Akan terus dan terus muncul. Cuma yang jadi pertanyaan, apakah Patrick manusia? Itu bisa komen ya guys. Terus pertanyaannya, analogi apa yang bisa disambungkan dengan scene Patrick tersebut? Ketika di mana manusia diberikan bermacam-macam kenikmatan, Duduk santai atau duduk santai? santai gitu. Maka si manusia itu hanya berpikir untuk dirinya sendiri. Dimana semua kenikmatan itu hanya miliknya, pikirannya. Sedangkan perintah Allah, dari sebagian hartamu ada sedikit hak orang lain. Nah ini bisa dianalogikan kemana gitu, bahwa wadah yang besar ternyata isinya kecil, tapi wadah yang kecil itu wadah yang kecil, Tong kosongnya di bunyinya Isinya sama gitu ya. ini sama. Maksudnya wadah yang besar tadi ikan Patrick tuh kebimbangan, diambang kebingungan antara memilih mana yang wadah yang lebih besar. Pas memilih wadah yang lebih besar ternyata isinya itu lebih banyak wadah yang kecil. Ibarat gini nih, wadah yang besar, wadah yang kecil tuh, ini terlihat banyak, terlihat terisi semua wadah. Tapi apa yang bisa diambil dari pelajaran analogi tersebut? Apa ya? Coba menurut Anda. Menurut saya, kita melihat dari analogi Patrick Star tersebut, pentingnya melihat dari dua sisi yang berbeda. Bahwa sesuatu itu tidak bisa dipandang oleh satu pandangan, oleh satu pemikiran, oleh satu sisi, karena dunia ini mencakup universal, dunia ini mencakup semua aspek, Beraneka ragam ya. Yang paling penting di antara memandang dua sisi tersebut, yang paling penting itu beragama, khususnya Islam, bahwa agama Islam itu terdidik dengan sifatnya yang universal, segala aspek. Tidak bisa kita mengkhususkan bahwa Islam itu hanya di masjid, bahwa Islam itu hanya di pengajian. Islam itu universal, Bisa dalam segala aspek masuk, karena Islam itu rahmatan lil alamin. Ini siti kelasan teman. Ieu analogi Patrick gal kana kieu bisa gitu. Ada itu kasus Patrick Star atau kasus Patrick teh di henteu bodoh-bodoh jenius. Serbin Nanti mah ada kayak katanya karakter. Serbin mah Iya. kan. Lain ngaran teh. Masih seorang ada di film teh. Mana? Tokoh aktor. Ya, tokoh. Emang kan Mr. Bang diciptakan tokoh. tapi beruntung gitu. Betul. Bisa hidup sampai akhir film. Padahal kehidupannya itu sangatlah, kalau dibilang dari orang-orang normal itu tidak normal. Nah, itu pentingnya hidup dengan dua sisi yang berbeda, bahwa
apa itu kenormalan? Kenormalan itu dipandang oleh orang-orang yang mengatakan normal tersebut, gitu kan? Iya. Nah, orang yang tidak normal, angka 8 sekian teh bagian berarti dia nah, kata yang aku sih. salapan. Coba kamu di posisi aku. Oh iya ya. Ini normal. Kata saya normal tuh maliknya begini. Beda. Anda, Sebelah lagi sarwa eno. Huruf eno. nya, ini mah normal sih. Orang normalnya kayak hirup teh muncul. Tapi nu gelo normal kumaha? Jalan. Jangan itu normal. Jadi kehidupan itu tidak ada satu pandangan. Dan orang gila itu bahwa masih diberi rezeki oleh sang pemberi rezeki. Disebut orang gila itu kan Kata perspektif kita. kita. Iya betul. Mungkin kita Dan gila mungkin di mereka, antara- nah gitu, mungkin mereka juga mengatakan kita Gila. gila. Kenapa? Cenah gawe ti isuk-isuk jedur ketika penting jeder. Kangean duit, orang maluntang lantung hidup kene. Anjir, gila tuh. Mun ngomong gitu, gue gila orang ngomong gitu. Eno gelo. Enggak kan tadi. Hah? Enggak kan tadi dia ngomong. Eno gelo mah, eno gelo. Ente nyetok kuku kade tuh. Soalnya kita hidup. kuku. Oh bener kuku kan. Lain anjing. Kuku Eh. Kan kauran ta anu power teh. kecil. Ih kajero. Kuku deh. Tinggal di kuku itu nak ya aneh. Rekod dulu sebelum melanjutkan ya, diskusi kehidupan. Apa yang bisa Anda ambil dari pelajaran seorang yang Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jangan lewat, Oh, bisa iya. di blur. Iya, Itu gimana? Mual. Bisa di blur. Di tit. Bisa tit. Dolar kuning mau dolar kuning. Ini dolar kuning segala tuh. Nah, iya, Pak. Jadi ya si cuma kopi Arabano Brazilian Arabian aja. Paroslian. Jadi ya, Pak. Kopi Mediuk. Katampo teh kabeh. Ngai opata. Iya teh ya non. Ieu mah aslina ngahiji Amerika jeung Arab teh lah. Asa di mana? Asa di mana itu? Asa di Afrika. Afrika. Asa di mana teh? Asa di negro. Enggak pahit-pahit gitu. Ente mah asa balik kampung gitu. Asa di Kalembur. Asa kampung. Iya asa di mana ya? Asa di mana ya? Asa di Sangar. Kopi. Apa kopi? Iya mah ya, dedenya penasaran tuh ya di mana? Di mana? Di Indonesia tercinta. Cicik orang. Si paling nasionalis anjing. Sampai kebeak. Asa di mana? Asa di mana? Di rumah ibu mertua. Pahit, cu. Pahit. Ayah pahang-pahang. Pahang-pahangan gitu atuh. Apa yang bisa Anda ambil dari pelajaran seorang yang gila itu? Pelajaran yang bisa diambil dari orang gila. Mereka batu mah. Bahwa hidup ini bukan hanya tentang orang-orang normal. Bahkan yang tidak normal pun menurut kita normal menurut kita, tidak normal menurut kita. Oh lebih ke jangan gengsi. Kan orang gila itu dia berkeliaran tanpa busana juga, dia pede aja gitu. Karena
Oh, dalam pikiran dia itu normal. dalam pikiran dia itu normal. Dan Anda tahu gak kenapa mereka tidak malu akan kelakuannya? Ya menurut saya karena mereka Tahu nggak? Tahu nggak? enggak. Karena orang gila itu malu bertanya. Oh, maka malulah. Nah, gitu. Lanjut. Ya. Jadi guys jangan malu bertanya, maka malulah. Karena kalau malu bertanya tersesat di jalan itu Salah, kurang tepat. kurang tepat. Nah, jika kita malu bertanya terus sesat berjalan, malu ke situnya. Sesat berjalan. Sesat di Sesat di jalan. jalan. Nah, Ujung-ujungnya malu lagi. malu lagi gitu. Jadi Banyak malu kemaluan. bertanya, maka malulah. Bahkan kalau Anda itu mempunyai kemaluan. Sehingga dengan kejadian itu kemaluan Anda menjadi banyak. Kemaluan. Rasa malu. Dan saya itu sangatlah miris membayangkan banyak kemaluan. Ya. Bagaimana nantinya gitu. Bagaimana nantinya kan? Mungkin ya ketika ada eksekusi ya pilih-pilih. Ya. Kenapa Anda Disongsi. Si ibu nate songsi. Lu mana? di pilihan lain? Mana bisa keluar hiji-hiji? Ini salurannya kemana ya? Sebab yang berfungsi itu hanya satu dan yang lainnya hanya sebagai pemantas. Kebayang di suku. Apa di dia gini? Apa tadi dia? Aya Ya coba anu ting ini teh inflasi anu ditempelkeun ka dieu. Lalai gajah meureun. iya sis kedua. Aya fotona ga? Teuing nanti teuing emang lahir kitu. Orang mana ningali dina ya napi dia teh orang Cina. Tadi nuleungeun. Ieu mah teh leungeunna teh anu jari tengah. Badag baruh beureun. Kitu anya. Saya mah Disensor dan ditinget. di crop guys ya. Iya, Itu pembahasan yang sangat tersesat. juga orangnya ada dek time lapse, Cok. Time lapse Ada percuma ngobrol gitu. Gitu. kan kecilnya main aktif. Oh, benar. Udah percuma jauh atuh ngomongnya mal kadengnya. Oh, benar, Cok. Soalnya makin mic, Cing. Nah, Beri mic nu kuas Kang teh. Kang Rudi, Dari YouTuber teh. Kang Depi, saya Depi. Masa Devi. Eta kan colokan sarua kan bari Ku gicas. Bluetooth. Kan eta nyolokan kan bari gicas ya sarua. Bari gicas terus. Nah, ngarenaheun pertuan teh. Iki sarua make teh kata-kata baku. Orang lamun nyari tema kan lamun nyen sajak. Ningali heula foto muka ieu teh. Tang lamun ningali foto can kabayang kumaha teh mana. Itu perwen. Marian dina lagu paling teduh pertuenti. Aya sakata ge sakata diperpanjang asli beuh. Ngeunana teh. Nolak. Ya itu bagaimana gitu awal mula Anda bisa mulai ini bersajak ini menarik gitu. Mulai ada ketertarikan Ya, rasa dalam bersajak. Saya sih dulu pas saya tersakiti oleh wanita. Sesuatu itu mantan itu sebenarnya tidak boleh disimpan di sampah. Karena mantan itu bisa menjadi guru kita bagaimana kita menghadapi seorang wanita yang Di masa begitu. depan. Di masa Ke depan. Supaya tidak mengulangi dan kesalahan kita yang sama. dan kita jangan salah mencari pasangan di mana pasangan tersebut bisa serupa dengan wanita yang kemarin atau bisa lebih buruk dari yang kemarin. Nah, kalau sudah begitu kita mencari yang terbaik untuk pasangan kita. Ini lebih buruk dalam segi rupa atau gimana? Sifat karena rupa relatif. Sifat yang
sulit dipahami oleh laki-laki seperti saya. Karena khusus seperti pepatah itu aja mengatakan pini pici pidi. Ya. Ketika cinta sudah di dalam hati, maka cekota pun rasa coklat. Dan Mau rupa si cewek bagaimanapun, ketika sudah cinta, gak lihat pandangan ke muka. betul. Cinta itu rasa Cinta itu tanpa alasan. kita melihat dari pepatah Cina Ya. dulu mengatakan di zaman dinasti Tang itu mengatakan Shou Zhang Hao Zhong Wo Shu Shen Zayu Bin Binciling. Ciling. apa itu artinya? Itu artinya bahwa cinta itu tidak bisa dikalkulasikan. Kita mengkalkulasi mencintai seseorang itu karena apa? Karena itu terhitung sebagai kalkulasi. Nah, jika kita ingin mengetahui apa itu cinta, maka tidak akan bisa dikatakan oleh lisan tersebut. Dari saya mendengar pepatah Cina gitu, saya juga teringat dengan pepatah Mandarin. Pas zaman kerajaan Hong Supa, dia mengatakan gini pepatahnya tentang cinta. Saat itu istrinya meninggal, jadi dia langsung mengutarakan drastis down. Dia down sampai gini downnya. Paling itu ya terus tuh tenda biru tuh rangsak. Dia mengatakan gitu, dalam bahasa Mandarin, Song se ka ko kun si han mo se hai sa se hong si kan sa hin han sa se ku ku sa han sha hi sa. Artinya itu cinta adalah kematian. Kelas rena mono. Dan Arab mah mun pondok tapi panjang artinya. Beda Mandarin mah itu Mungkin itu panjang. Mandarin itu membacanya itu Ceici Encin Jadi perkataan tuh Iya, perkataan tuh bisa hampir 2 kalimat. gitu maksudnya. Sungkah bisa hai singkah. Itu cuman C gitu. Singkah kuasa singki kukasya. Itu artinya dari mana ya? Bukan masalah. Bukan masakan dong anjing keburu asak dong atau tuh. Dengar lewat ke masakan dong. Anjing gila. Ada aja. Apa sih? Masak mie mah? Boleh masak. Ayo. Video itu kan. Nah, habis saya merasakan pahitnya seorang wanita tersebut, merasakan pahitnya, merasakan baunya, merasakan asinnya. Bentar paling kalau merenang paling mana? Paling itu tuh Kanap. kanap. Agak jelang lah terasa. Oke, ngojai dan arak. Air panas. Kan pahitnya merasakan Siap, Lajang. baunya dan asinnya. Itu yang susah dilupain. Dan ada tahi tapi lalatnya. merubah kenajisan tidak gitu, warna, bau, rasa. Enggak. Karena itu tidak termasuk najis. Soalnya parfum. Parfum. Kan bau, ada yang bau. Lanjut, habis itu saya kelas 1 SMA itu saya mempelajari suatu pelajaran yang dimana itu menarik hati saya untuk menggalinya. Yaitu pelajaran kalau di bahasa Arab itu balago. Saya pernah belajar itu dari guru saya yang di Mandarin. Iya, lanjut. Ya. Ya. Bentar, Anda juga belajar balago? Orang mana itu gurunya? Orang Mandarin. Gimana itu menggurui Anda? Saya pas diguruin Menitipkan inikah perkataan bijak kepada Anda untuk menjalani hidup? ya, dia menitipkan dengan kalimat yang singkat. Soho kanshi. Ya. Yang artinya jang kalau dalam bahasa Sunda, kalau dalam bahasa Indonesia hidup itu bagaikan mendaki.
bisa apa itu, kalau dalam mendaki prosesnya itu lambat, capek, apa itu, ketakutan, terus sampai tujuan ya rasa capek ketakutan itu seketika hilang kalau kita istiqomah, itu katanya. Nah, habis itu saya itu mempelajari ilmu balago dengan dikenalkan dengan yang namanya majas, terus kias. Tadi di kalimat-kalimat tersebut itu saya melihat bahwa semua benda yang ada di dunia ini, bahkan yang ada di alam semesta ini, mempunyai sifat tersendiri seperti halnya manusia. Cuman mereka itu tidak menampakkan secara zahir, tidak menampakkan secara telanjang mata. Nah, bagaimana seorang manusia bisa memandang sifat alam tersebut, dan itulah tugas masing-masing manusia, mensifati semua benda yang ada, dimana ketika benda tersebut, contohnya rumput yang bergoyang, dengan disifati benda yang mati itu disifati sifat-sifat manusia sesuai siapa yang membuat benda tersebut mensifatinya. Habis itu lihat-lihat foto, menarik nih kalau dikata-katain, Anda foto Ya. Lalu kamu makan nasi dihabisin. Nah, itu. Habis itu kita melihat foto tersebut yang bagus, terus kita menganalogikan bahwa benda-benda yang ada di foto itu bergerak sendiri. Kita ceritain dengan teratur. Nah, habis itu lihatlah foto tersebut tidak bergerak, tapi mempunyai keindahan tersendiri dari foto tersebut yang tidak bergerak. Begitu sih saya menjalani kehidupan sebagai perenang. Saya kira Perenang Basket. tidak banyak bergerak, tidak banyak. Nah, itu. Menarik ya kalau dilihat dari kakak ini, menarik ya. Ini menarik kalau lihat dari kakak ini. Dalam ceritanya dia apa itu, hal ketertarikan, awal mula ketertarikannya dengan bersajak. Sekarang kita akan pindah haluan. Bisa di haluan kiri apa gimana? Haluan kiri. Komunis. Kita akan pindah sama kakak ini yang pakai kaos ini, apa ini? Persis itu apa? Jadi gini ya, Persis itu sebuah organisasi di bawah naungan Islam. Benar kan? Lanjut. Lanjut topik. Saya mau bertanya kepada kakak ini ya, sangat menarik gitu. Kalau saya menanyakan tentang Harganya mah hitung-hitungan aja nanti. Saya melihat dari sisi gelap kakak ini ya, banyak. Jadi saya tidak akan mengungkapkannya, tapi saya akan menanyakan tentang kenapa gitu kakak ini suka gini. Oke, itu yang pertama. Jadi ya itu. Serius itu dong, dulu. serius dong Cina. Ya, Serunya nanya. mau tahu ini kakak ini kan Jago yang saya futsal, tahu gitu. ini ya, yang saya tahu dia suka futsal, olahraga lah. Saya juga lihat kakak ini di YouTube, itu jago nembal di bahuan. Iya, di Bahuan, lapang Bahuan itu belah mana ya? Lapang bahuan tuh daerah pesisir Pluto. Nah, berarti hampir 70 km ya dari rumah saya. kurang lebih lah. Nah, saya mau menanyakan gitu ya, kenapa Anda suka olahraga? Bukan hanya tentang kesehatan gitu kan, keumuman dari kesehatan olahraga, tapi kenapa lain dari kesehatan itu, kenapa suka berolahraga? Ini welcome.
bulan. Oke, sudah gitu. Iya. Baik, terima kasih kepada sang penjaga acara. Untuk pertanyaan yang pertama ya, kenapa saya gini-ginian? Nggak perlu, itu mah nggak perlu di Oh, pantai tuh. Oh, banget sih ya. Ini juga Oh, bercanda. bagaimana pertanyaannya? Olahraga? yes. Olahraga ya. Kenapa saya suka olahraga? Tapi bukan karena kesehatannya doang gitu. Ya emang gimana Anda bisa berminat gitu. Jadi ya, segala sesuatu itu Tekniknya beas mah. sok cipayun. Siapa ya? Nyusul. Temu awean mah. Segala sesuatu itu muncul karena kita mencoba. Awalnya mah mencoba. Dimana saya umur ya masih segini lah. Dulu Anda segini berarti saya itu dulu seginian lah. Nah, Anda kamu segini. Saya mau jadi detektif. Nah, jadi saat masa itu kelas berapa ya, kira-kira SD ke bawah lah. Awal-awal saya suka, bukan merantau nanti keluar teh liar keluar rumah ya kan masih kecil gitu. Saya tuh bebarengan sama orang-orang yang suka main bal, suka olahraga gitu. Emang sih olahraga yang awal-awal mah main bal gitu, main layangan, terus swimming in By the the way, check dam. itu olahraga layang-layang itu gimana? Itu lebih ke olahraga mental. Ketika melihat lawan, maka apa yang harus kita persiapkan? Apakah menjauhinya atau mendekatinya untuk ya mencari kemenangan? Nah, salah satunya itu. Jadi ketika saya mencoba bermain bola ya, bukan pertama kali sih, ya pertama kali mengenal sepak bola khususnya ya, olahraga. Saya itu ikut-ikutan doang. Bahkan dulu tuh saya mah cuman jadi kiper gitu. Oh yes. Jadi posisi awal Anda mengenal bola itu jadi kiper gitu ya? Ya gitu. Karena kan dulu ngariungnya sama sekelas ada tetangga saya namanya Aisyah. Oh iya. Nah, ngegulungan sama yang kayak gitu. Maksudnya umurnya kalau udah pernah gede. Dan saya pang kecilnya gitu. Jadi biasalah orang kecil mah orang kecil. Ya, Gitu orang kecil mah kamu emang kiper aja. Nah, gitu. orang kecil, terus orang miskin. Bisa Ya, betul. dikuasai oleh orang-orang yang di atas. Ya. Setelah gitu, setelah berhari-hari saya main bola lagi. Main bola lagi. Nah, di mana? Di mana setelah berhari-hari saya main bola lagi sama teman-teman yang tadi. Malah hampir tiap hari gitu. Tagihan gitu. Nah, itu faktor yang utamanya. Bukan utama sih, hampir utama. Itu faktor yang hampir utama kenapa saya suka olahraga gitu. Nah, setelah itu hari demi hari berlalu. Ya. Saya terus olahraga, main bola, bahkan swimming in the check dam. Yes. Check dam is Walungan di Kidul. Nah, khususnya main bola dulu aja. Saya itu mulai muncullah dari situ rasa kegemaran, rasa cinta tuh. Tapi menurut saya pas itu mah belum menepi ke cinta sih, masih seukur gemar gitu. Kayak namanya main bola tuh. Nah, naik ke kelas SD, masih SD pokoknya mah. Nah, di situ mulai mengenal futsal. Futsal. Nah, lama kelamaan di situ awal mula titiknya muncul rasa cinta pada olahraga Dari futsal itu gitu ya, khususnya futsal, khususnya main bola. Nah, mungkin menurut saya itu rasa faktor utama yang menyebabkan kenapa saya suka olahraga, yaitu cinta, kegemaran dan kesukaan. Dan pelajaran apa yang bisa diambil dari Pengalaman. munculnya cinta? Nah, dimana ketika suatu hal sudah menjadi kegemaran atau kecintaan dengan rasa ikhlas, maka tidak akan berat menjalaninya dan akan antusias lah ketika hal itu akan dilakukan. Seperti saya ingin
maksudnya mengaplikasikannya ke dalam ibadah-ibadah Islam lah. Harus ikhlas dan udah cinta gitu, kayak berbuat baik lah atau Berbuat baik, sih. teman, lebih khususnya lagi sholat misalkan. Kalau udah benar-benar cinta ikhlas dari diri kita juga bakal gampang gitu ngejalaninnya. Meskipun kita berada di gunung Posisi dimanapun, yang Aku ngelajeng sih, yo, dimanapun kita berada gitu. walaupun dalam keadaan posisi yang memberatkan, tapi kalau ada rasa cinta gampang. Contoh saya main bola, kalau udah cinta dia mau main bola walaupun udah baru pulang dari acara, baru pulang apa ya, kelas sekolah, langsung gas gitu. Berbeda kayak apa ya, yang tidak terlalu disukai. ya misalkan kayak apa ya, kayak main PS lah, bukan gak suka ya, jadi gak seperti main bola yang udah dari kecil udah jadi ya udah tertanam gitu. Bagaimana halnya kita pada seorang wanita gitu, Iya, betul. ketika cinta sudah menetap dirasa gitu ya, Sifat buruk maupun iya itu sifat buruk perempuan itu bukan akan dianggap baik oleh kita, tetapi muncul di pikiran kita untuk memperbaikinya gitu kan. itu cinta sejati. Pakar cinta ini. Iya. Anda membawa narasumber pakar cinta. Enggak, aku mah cuman olahragawan. Olahragaan yang mengerti akan cinta. Anjir. Nah, dari Ini olahragawan yang bergerak sejak dini. Ya gitulah intinya dari ya pengalaman saya mengapa suka olahraga gitu. Selainnya karena niatnya buat kesehatan badan ya, Iya betul. karena faktor kebiasaan sama faktor ya dari kebiasaan itu muncul rasa cinta gitu Iya betul. pada suatu hal itu. Gitu intinya mah. Sedang menginterogasi seorang pakar cinta. Pakarnya naon? Nah, kalau dari cerita tersebut ya, saya mendengar sepak bola itu, coach saya itu kan, ini sepak bola ya umumnya. Sepak bola itu kan beranggotakan resminya 11 orang, yang dimana ada kiper, bek tengah, Back juga. Oh gak ada. Ada pivot, bek tengah, bek sayap, sayap kiri, sayap Flank, kanan, gelandang, Ya. gelandang penyerang, gelandang bertahan, sayap penyerang, sayap Gelandangan. sampai striker. Nah, Nah, dari posisi-posisi tersebut, gimana nih ini mah analoginya? menurut Anda gitu, hal yang paling penting dalam posisi sepak bola itu apa? Ini aja Jauh satu. Soal posisi di sepak bola ya. Iya. Menurut saya bisa diambil hal satu yang paling penting. Nah, hal yang paling penting ya. Menurut saya, Pad nih pad. apa ya namanya? Wih, pendapatnya namanya Pendapatnya opini persepsi. persepsi saya. Jadi menurut saya tidak ada yang paling penting. Tidak ada yang siapa yang paling di posisi sepak bola. Menurut saya itu semua penting. Nah, yang paling penting adalah satu hal. Semua posisi itu melakukan tugas sesuai apa posisinya. Betul. Melakukan hal apa yang seharusnya dia lakukan. Jadi tidak semua kiper harus mencetakkan gol, tidak Nah, semua itu sayap bukan mencetakkan bukan gol. bukan tugasnya kiper. Karena kiper apa tugasnya? Menjaga gawang. Baik sayap menjaga atau membantu menyerang di sebelah sayap, gitu kan? Jadi punya keahlian masing-masing. gitu. Ya gitu. Ini ada hubungannya juga sama hidup berjamaah. Betul. Ketika orang ini kan berbeda-beda. Ya, Orang sifatnya berbeda-beda, latar belakangnya berbeda-beda. Ahlinya berbeda. Nah, kebiasaannya ahlinya berbeda-beda. Sama seperti posisi sepak bola, berbeda-beda kan, striker, tengah. Nah, dan itu beda tujuan itu juga ya. iya. Beda Iya. tujuan. Enggak, tujuan sama. Tujuan Cuman sama. jalan untuk menuju Mencapai Tujuan. itu berbeda. berbeda. Gitu. Karena kalau semua sama dan jalannya sama, itu akan Lama. pada dedet dan tidak akan bisa Sampai-sampai. sampai pada tujuan. Ya gitu. Nah, akhirnya analogi sepak bola tersebut mengingatkan saya pada pepatah Mandarin. bukan Madagaskar. Ya. Itu ngomong gini. Kok sama sih nyawa aja. Tapi ini orang Madagaskar keturunan Cina gitu. Wow,
kesan kayak bahasa Cina gitu. Kenapa Madagaskar? Saya dulu pernah tinggal di Madagaskar. Ya. Gitu. Kok Bahasanya beda ya. Iya. Iya, ini orang Cina menetap di Madagaskar. Cuman beliau tuh susah masih beradaptasi lah bahasa Madagaskar. Mengingatkan saya pada pepatah orang Cina tersebut. Oh, bisa diulang tepatnya tadi. Bisa. Beda. Sing sing fang lai. Beda. Wasinga wasia. Iya, enggak apa-apa. Bahasa kasih hawa. Ada kata wasiahnya. Nah, Wasiah. terjemah dari pepatah tersebut bahwa sepak bola itu miniatur berjamaah. Dan analogi apa yang bisa kita ambil dari sepak bola tersebut selain berjamaah? Dalam belajar. Berjamaah itu ya itu mah intinya ya, inti dari sepak bola itu ada hubungannya sama berjamaah gitu. Ya kata aku juga tadi apa namanya, jadi setiap posisi setiap individu itu punya tugasnya masing-masing. Sebagai striker atau back nih, kenapa mereka milih jadi posisi back? Karena itu keahlian dia. Tipenya dia ketika bermain bola ketika kecilan mungkin belum tahu potensinya apakah jadi striker atau back. Tapi kesini dia tahu potensi dia, aku mah cocok jadi back. Gitu. Maka ketika sudah jadi pemain profesional, ada bagian-bagiannya, back sayap kiri, back tengah, dan sampai striker gitu. Itu punya tugasnya masing-masing gitu. Sebagaimana hidup berjamaah. Jadi tidak akan berhasil jika si back disuruh menjadi posisinya menjadi striker gitu. Bagaimana halnya kita dalam berjamaah. Ada orang yang ahli dalam bidang keilmuan dan lemah dalam materi. Ada orang yang ahli dalam materi, punya lah ya, tapi dalam ilmunya kurang. Itu tugasnya menyesuaikan keahlian masing-masing gitu. Jadi tidak bisa nih orang yang keahliannya punya uang tapi materinya kurang disuruh ngajar atau disuruh apa yang bukan tugasnya. Jadi tugas orang itu mah cuman nih berdakwahnya dengan cara materi. Bisa buat sarana prasarana belajar. Nah, cara gitu seperti back sama striker. Ini kamu yang nyerang, aku yang bertahan. Nanti di mana ketika saya bertahan, saya dapat bola, saya kasih ke kamu golin. Itulah. Meskipun dari back tersebut, bahkan kita mempelajari dari kiper itu tidak boleh terdambakan oleh seorang striker yang tugasnya mencetak gol. Bahwa mencetak gol itu menurut seseorang yang tidak berkeahlian dalam kiper, tapi dia dipaksakan atau dia tuh pasnya di kiper, cuman dia mendambakan seorang jadi striker. Padahal dia bagusnya di kiper gitu. Nah, jangan sampai dia memikirkan bahwa saya itu kayaknya bagus deh kalau mencetak gol, pasti akan dipuji, bisa selebrasi, ya disorakin. Follower naik. Padahal kiper itu yang paling penting di dalam internal sebuah organisasi tersebut. Bahwa bukan hanya striker yang bisa memenangkan sebuah organisasi tersebut, kiper pun menjadi pertahanan paling akhir, dinding akhir di dalam suatu pertandingan di dalam sepak bola. Di dalam kehidupan berorganisasi itu, kiper itu sebagai dinding pertahanan terakhir. Karena mengarahkan, melihat dari belakang itu posisinya dari mana, itu benerin posisinya ke sini. Nah, nanti mereka itu menjalankan sesuai masing-masingnya tersebut tadi. Tapi kalau saya dalam menonton sebuah stadion pertandingan gitu, ini saya meminta pendapatnya dari saudara-saudara gitu. Nah, saat saya melihat pertandingan di stadion ya,
kebanyakan supporter atau penonton Gerahnya tadi on. Masuk lanjut. yang mana ya bohong, yang mana jika satu tim ini striker misalkan MU si Rashford itu mencetak gol. Nah, supporter kebanyakan keumumannya gitu kan memuji-muji Terpukau. hanya terpaku pada si Rashford gitu. Tidak Menyadari. Melihat itu tidak melihat gitu bahwa Rashford bisa mencetak gol itu karena orang belakang. Banyak supporter yang begitu menyalahkan timnya kalah, menyalahkan kiper, menyalahkan back yang tidak bisa bermain gitu. Ya pendapat saudara-saudara gimana gitu tentang supporter Pendapat saya seperti dulu ya. itu. Jadi menurut saya soal itu, jadi manusia itu nanti tipe makhluk yang momentum. Jadi ketika momen penjaga gawang menangkis bola dan tidak ada gol, saat itulah mereka memuji kiper itu, di mana backnya berhasil membersihkan pertahanannya. Saat itulah mereka memuji. Dan ketika si Rashford nanti mencetak gol, maka ketika itulah mereka yang memuji si Rashford itu. Dan tidak tahu menyadari atau tidak menyadari bahwa di belakang itu ada back, ada kiper, ada posisi yang lain yang sama membantu gol itu. Karena si Rashford gitu terserangan gitu. Gimana? Itu pendapat Aman. Benar. Iya gitu. Manusia itu momentum. Jadi orang itu lihat hasilnya aja, gak lihat prosesnya gitu. Jadi pas lihat ya yang ngegolinya padahal kan prosesnya tiki-taka dari back dari prosesnya tuh menangkis dulu kiper, terus back antara back ke tengah. habis itu sampai pada striker dan itu mencetak gol. Bagus pendapat. Bagaimana pendapat Anda tentang supporter yang begitu? Kalau saya sih Supporternya goblok. buat supporter yang terkadang berpikir begitu, terkadang kita harus yang pertama itu kalau kita ingin benar dalam persepsi kita, maka kita jangan dulu mengikuti suasana. Tapi jika kita misalkan kalau kiper itu tidak dipandang, jika si Rashford tadi mencetak gol, kita itu kenapa mau jenah si Rashford dungkul misalkan. Nah, supporter itu harus pandai-pandai berpikir bahwa Rashford itu mencetak gol tidak akan bisa mencetak gol jika kiper tadi tidak bisa menangkis di dalam gawang tersebut. Klub Rashford itu yang dicetak gol itu menang tidak akan bisa menang jika kiper yang tadi tidak bisa menangkis. Nah, seseorang yang supporter yang berpikir begitu pasti menerapkan prinsip di dalam dirinya. Ini prinsip kalimat terakhir dari saya. Berbijaklah dalam bercermin dan lalu berpikir. Kita bercermin dulu, mengapa ini saya tidak memuji kiper padahal kiper yang tadi itu menangkis gawangnya, menangkis bola untuk tidak masuk ke gawang. Nah, sehingga sehabis itu ditangkis, lalu bola maju ke depan, counter attack, Rashford bisa mencetak gol. Seharusnya yang dipuji itu bukan hanya Rashford yang tadi, tapi tim yang bisa menghantarkan atau mendorong Rashford itu bisa mencetak gol. Itu sih pesan saya terakhir tadi. Gitu. Mungkin Luar ada biasa, ya. kalimat terakhir dari seorang narasumber kita yang kedua itu yang olahragawan. Olahraga. Kata terakhir, pesan terakhir. Soal apa ini teh? Soal bebas. Kalimat terakhir titipan nih. Jadi ya kata terakhir dari saya mah
Kan bidan paling mana? Apa gitu ujung? Tuluy ka ujung. Enak pakir teh. Aben anjing nanyakeun pakir. Aduh, ieu mah. Biasa nak itu mau waringan. Hah? Mau bako ente. Teu. Beak udah ke. Tah terakhir kasih jakikeun. Teu kan teu beak. Hah? Nah, ada pakirna. Ya pesan terakhir. Jadi gitu. Menurut saya. Pesan terakhir Anda Last titipkan. message. Ya, last message. Untuk penonton ini menjalani Penonton gaib. kehidupan. Penonton setia itu. Penonton Jadi gini setia. ya. Mungkin ada dua ya dari aku. Ya yang mungkin yang pertama apa sih? Harus bergerak. Jangan melihat keadaan hanya dari posisi kamu. Ya. Mencoba dari posisi yang orang lain rasakan. Dan yang kedua mungkin apa ya? Nah sama sering-sering bersemin lah. Ya. Bercermin gitu. Akan segala hal juga ya harus peka pada lingkungan sekitar gitu. Yang mana itu akan menentukan gitu pada apa sih namanya perkembangan lingkungan kita, perkembangan diri kita, sejauh mana kepekaan diri kita terhadap diri kita sendiri dan lingkungan ketika dalam sepak bola itu, yang hanya memikirkan diri sendiri lah gitu. Karena ya dan juga tiap orang juga punya keahliannya masing-masing, tugasnya masing-masing. Jangan menyuruh monyet berenang menyelam, karena berenang mah bisa kan. Tapi suruhlah ikan untuk Menjat tebing. luar biasa ya. Awal akhir dari podcast Ya. ini. Sekian itu ya pertanyaan dari tadi awal Pijidan dan dari saya. Sekarang dari kamu. Rangkan gas peting. Gas peting enak orang banyak nanya. Sekarang kita masak mie ya. Luar biasa. Sekarang kita break dulu ya, karena break, kita sudah mulai lapar gitu. Ya. Harus manusia juga harus makan. Kenapa manusia harus makan? Sudah hidup juga sama temannya. Ya, jangan kemana-mana sudah. Sampai pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana ya guys. Sampai pesan-pesan berikut ini. Sampai. See you. Cekidot Aceng Channel. Cekidot Aceng Channel. Aceng gitu. Aceng. Mau Orang geus lapar boga. tuh. Wah, ijeda ente naon. Namanya Channel Aceng. Pung. Pungs nawarman. Bawa atuh cenah isipan di dia we orang masak. Weh, katel, mie kieu. Hotel orang mau mina Bincain apa we? Naon teh? Lagu. Kayak itu lah. Udah naon? Oh, Nanti. power bank. Oh, Itu ayah. sana kedap. Kayak gak ada tah. Kayak beda.